kurang keras suaranya adik-adik. Coba kita tepuk semangat bersama-sama, oke? Bisa? Bisa. Bisa dong. Oke, siapa yang bisa angkat tangan? Saya. Tepuk semangat siapa yang bisa? Semuanya angkat tangan. Saya. Oke, tepuk semangat. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Ya, ini juga meneruskan dari Mbak Ayah Jordan. Ayah Nafa ini kemarin juga ditodong. Dikasih mandat dari guru untuk bercerita kepada adik-adik sekalian tentang seorang sosok ayah. Nah, jadi sebelum kita bercerita singkat dari Ayah Nafa atau Abi Nafa ya, kebanyakan anak-anak sudah sebagian tahu Abi Nafa. Pada waktu kemarin awal September kita berkesempatan mengundang kepada TKB acara ulang tahun anak saya pada waktu itu karena sebagian TKB kita undang. Untuk TKA mungkin belum tahu, nanti Abi Nafa akan perkenalkan. Oke, sebelum lebih lanjut Abi Nafa akan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempol, pokoknya anak-anak TK Al-Azhar 46 kalau menjawab salam luar biasa, keras, mantap, tegas. Itu yang diharapkan dari generasi muslim ke depan yang hebat. Oke? Ya, di sini Abi Nafa akan menceritakan tentang sosok ayah. Sosok ayah linier atau berhubungan dengan apa yang disampaikan dari kepala sekolah Bapak Syafi'i. Jadi sosok idola ayah adalah ayah kita sendiri. Jadi Abi Nafa mau menceritakan sosok kakeknya Nafasya Izzatul Nisa Hutomo. Kenapa ayah Nafa atau Abi Nafa menceritakan seorang kakeknya Nafa? Kakeknya Nafa adalah seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, bukan hanya sebagai tentara, tetapi kakeknya Nafa adalah seorang ustadz atau pemuka agama. Nah, nanti Abi Nafa akan ceritakan sedikit bagaimana beliau menjadi seorang tentara selama bertugas dan selama memberikan tausiah kepada jamaah-jamaahnya. Oke? Jadi ayah Nafa atau Abi Nafa, singkat biografi dari kakeknya Nafasya. Beliau adalah seorang tentara nasional Indonesia Angkatan Darat di jajaran Komando Pasukan Khusus pada waktu itu. Dan beliau seorang pemuka agama. Kenapa dia pemuka agama? Pada waktu di batalion dulu, di grup 1 Komando Pasukan Khusus, beliau dahulunya adalah seorang anak pesantren. Jadi dasar itulah yang membuat kakek Nafa bisa menjadi seorang ustadz atau menjadi seorang pemuka agama. Nah, singkat cerita, pada saat penugasan beliau berperang di Timur. Siapa sebelumnya Abi Nafa mau menanyakan kepada adik-adik sekalian, siapa nanti besarnya ingin menjadi seorang tentara? Siapa yang ingin menjadi seorang tentara? Penjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang ingin tentara? Iya, luar biasa. Dan siapa juga nantinya yang punya cita-cita menjadi seorang pemuka agama, sebagai ustadz, ulama, alim ulama, siapa? Angkat tangan. Wah, luar biasa. Kedua-duanya adalah cita-cita yang luar biasa yang patut kita capai nantinya. Jadi singkat cerita, di Timur seorang kakek Nafa ditugaskan menjadi grup penerjun pertama Komando Pasukan Khusus untuk menyerbu sasaran musuh, adik-adik sekalian. Jadi pada waktu itu pemerintah Republik Indonesia ada mandat untuk melaksanakan darurat militer Timur. Semua pasukan dikumpulkan, adik-adik. Adik-adik semua dikumpulkan pasukannya. Kumpulkan semua pasukannya, terus pimpinannya kakek Nafa bilang, semua prajurit, apakah kalian siap menyerbu? Siap. Kalian siap? Katakan sekali lagi, siap.
Oke, kalau kalian siap, kita akan besok menyerbu dari udara. Wah, dari udara itu seperti apa? Maka dari udara adalah dilakukan penerjunan dari pesawat C-130 Hercules. Nah, teman-teman tahu pesawat kalau biasanya pesawat itu terbang, landing dia, mendarat, menurunkan penumpangnya. Kalau ini pesawatnya terbang dia, tapi pada waktu di udara dia terjun payungkan semua pasukan-pasukan. Lompat, terjun payung, akhirnya kembang semua payung-payungnya. Disitulah pada waktu itu di pagi hari subuh-subuh kakeknya Nafa terjun payung bersama rekan-rekannya. Dan di bawah tiba-tiba ada suara tembakan. Musuh ternyata sudah menyerang. Tidak disangka ternyata ada musuh banyak di bawah. Dan pada saat itu rekan-rekan dan kakeknya Nafa membalas tembakan sambil memegang satu tangan menembak ke segala arah di mana ada kilatan api. Di situlah musuhnya. Gimana adik-adik sekalian? Seru nggak ceritanya? Lanjutin nggak? Lanjut ya. Abi apa? Lagi pada waktu itu sampailah ke daratan. Airnya dibuka. Satu masing-masing dirapikan semua peralatan, senjata, perlengkapan yang ada di tas, sambil merangkak menghindari tembakan karena tembakan dari musuh sangat banyak di situ. Luar biasa. Makanya menunduk supaya tidak kena tembakan. Nah, pada waktu itu keadaannya sangat genting, luar biasa. Jadi adik-adik, apa yang dilakukan kakek Nafa? Dia berlindung di sebuah batu. Ada batu, ayo kita sembunyi. Ada batu sembunyi. Sambil dia melihat situasi pada waktu itu, bagaimana kondisi di sekitarnya. Melihatnya di mana posisi musuh dan berkoordinasi, saling mengkomunikasikan sesama rekan. Jadi kakek Nafa memberikan balasan tembakan supaya tidak menjadi sasaran terus oleh musuh. Berikanlah kakek Nafa. Berdiri dia setengah, berikan balasan. Berikan granat, lempar granat. Berikan lagi, maju, cover. Lindungi saya, lindungi. Pada waktu itu sampai siang hari pertempuran belum selesai. Akhirnya komandan radionya minta bantuan kepada pusat. Komandan, kami butuh bantuan. Bantuan apa? Dari udara. Pada waktu itu diberikan koordinatnya. Titik ini, kami di posisi di sini. Berikan bantuan udara. Akhirnya pesawat OV-10 Bronco memberikan bantuan udara. Setelah menit ditunggu-tunggu. Tembakan dari pesawat OV-10 Bronco mengenai posisi musuh dan memberikan tembakan bantuan. Akhirnya pasukan kakeknya Nafa bisa menang dan menguasai posisi itu. Luar biasa. Jadi tugas negara dari seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah sebuah kewajiban adik-adik sekalian. Nanti adik-adik apabila menjadi seorang tentara, setelah jiwanya sudah diberikan kepada negara, bahkan seluruh jiwa raganya diberikan kepada negara demi bentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan dulu. Jadi pada waktu itu kakek Nafa meninggalkan abinya Nafa pada waktu masih kecil, meninggalkan kakek abinya Nafa masih kecil. Ada juga saudara-saudara dari abinya Nafa. Nah, jadi beliau sudah berkorban meninggalkan keluarga, anak dan istrinya demi negara Indonesia. Oke adik-adik, cukup sekian peran-perannya. Nah, ini ada lagi ceritanya terkait dengan beliau sebagai ustadz atau pemuka agama. Nah, begini adik-adik. Oke, sebelum Abi Nafa melanjutkan ceritanya,
Abinava mau lihat semangatnya lagi. Semangat nggak nih adik-adik? Ya, kalau semangat, Abinava kan cerita lagi nih. Seru-seru lagi nih. Mau diceritain lagi? Mau. Oke, Abinava minta tepuk semangat satu kali lagi dong. Oke, siap? Siap yang di ujung sana, siap adek? Siap? Siap. Oke, tepuk semangat. Semangat. Semangat.